Hai, welcome to EITS, Economic Estate Simple, channel yang menyajikan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan penerapannya secara sederhana namun mudah dipahami. Materi kita kali ini adalah Teman-teman. Topik kita kali ini adalah mengenai demand estimation, penaksiran permintaan. Nah, secara khusus di dalam segmen ini kita akan melihat cara-cara untuk melakukan penaksiran permintaan dengan pendekatan riset pemasaran. Detailnya seperti apa? Kita lihat yuk, teman-teman. Dalam pendekatan riset pemasaran, ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan estimasi atau penaksiran permintaan. Di antaranya adalah consumer survey, survei konsumen, penelitian observasi, kemudian ada klinik konsumen, ada percobaan atau eksperimen pasar, ada virtual shopping, dan ada virtual management. Nah, masing-masing seperti apa sih gambaran masing-masing pendekatan ini? Kita lanjut. Baiklah, mengenai consumer survey. Nah, survei itu apa sih? Survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang berbagai topik yang diminati atau yang diinginkan. Nah, survei konsumen ini akan menjadi sumber untuk memperoleh informasi, misalnya tentang tingkat kepuasan konsumen, tentang apa yang disukai oleh konsumen terhadap produk yang ada, serta pendapat serta harapan mereka mengenai produk dan layanan perusahaan. Jadi, tidak mungkin dong perusahaan yang katakanlah memiliki konsumen yang sangat banyak itu harus menanyai satu persatu konsumennya. Maka digunakan sekelompok responden, sejumlah partisipan yang akan ditanya. Nah, seperti apa partisipan? Sekelompok responden ini tentu akan disesuaikan dengan tujuan. Ya, tujuan survei itu apa? Kemudian segmen pasar, target yang dituju seperti apa? Supaya apa? Supaya nanti bisa digeneralisasi. Oh, ternyata konsumen itu memiliki harapan seperti ini. Kepuasan konsumen sampai dengan tingkat seperti ini. Kemudian pendapat konsumen tentang produk, kemudian rencana-rencana pembelian konsumen dan lain sebagainya itu bisa diperoleh secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah riset observasi, penelitian observasi. Penelitian observasi merupakan teknik penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati perilaku partisipan yang sedang berlangsung dalam situasi alami. Jadi, mudahnya adalah bahwa kita atau perusahaan itu akan melakukan pengamatan secara langsung apa yang dilakukan oleh konsumennya, bagaimana konsumen bereaksi terhadap segala sesuatu terkait dengan perubahan produk, terkait dengan perubahan harga, dan lain sebagainya. Jadi diamati, kemudian dicatat, dan akan ditarik kesimpulan. Nah, kemudian ada yang namanya consumer clinics, klinik konsumen. Ini sering juga disebut sebagai simulated market situation. Nah, karena apa? Karena di sini perusahaan itu akan memiliki laboratorium, katakanlah sebuah toko yang dijadikan sebagai lab untuk melakukan eksperimen pasarnya. Jadi, consumer clinic ini merupakan eksperimen laboratorium di mana para peserta atau sejumlah partisipan itu diberi uang. Kemudian mereka diminta untuk membelanjakan di toko simulasi tersebut, toko yang memang diadakan untuk melakukan eksperimen. Nah, di situ akan dilihat bagaimana para partisipan tersebut bereaksi terhadap perubahan harga, terhadap kemasan produk, terhadap tempat pemajangan, harga produk pesaing, dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan mereka.
Nah, tentu saja peserta di dalam eksperimen ini akan dipilih dari konsumen yang memiliki atau mewakili karakteristik sosial ekonomi pasar yang diinginkan, yang diminati. Nah, kemudian ada market eksperimen. Market eksperimen ini sebenarnya secara umum dapat dikatakan seperti klinik konsumen. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika klinik konsumen ini perusahaan itu memang mengadakan sebuah toko yang akan digunakan sebagai lab, toko simulasi. Nah, kalau market eksperimen ini laboratoriumnya adalah pasar yang sesungguhnya. Ya, eksperimen pemasaran merupakan tindakan melakukan penyelidikan atau pengujian pasar yang tersegmentasi untuk menemukan peluang baru bagi perusahaan, bagi organisasi. Melalui eksperimen pemasaran ini, perusahaan akan mengamati, mencatat bagaimana konsumen memberikan reaksi terhadap adanya perubahan atas produk, harga, promosi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian informasi-informasi yang dicatat dari eksperimen pemasaran tersebut itu akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, kalau market eksperimen yang menjadi laboratorium itu adalah pasar yang sesungguhnya. Nah, nih dua yang terakhir nih teman-teman, kekinian banget ya. Sekarang itu kan eranya teknologi informasi. Jadi perusahaan pun itu harus beradaptasi. Di dalam melakukan estimasi permintaan, perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini diantaranya dengan pendekatan virtual shopping, virtual management, ya. Belanja virtual merupakan aktivitas belanja konsumen secara online di dunia virtual atau di dunia nyata, di mana pembeli dapat melihat dan berinteraksi dengan pembeli dan penjual lain saat mereka berbelanja di toko digital yang merupakan replika dari toko fisik di dalam dunia nyata. Kemudian virtual management, manajemen maya, manajemen virtual. Manajemen virtual adalah tentang mengelola orang dari jarak jauh menggunakan teknologi. Konon, pendekatan manajemen virtual ini dapat menghasilkan pengurangan biaya perjalanan hingga 50%. Nah, manajemen virtual ini merupakan strategi yang berisiko tinggi, kecuali perusahaan memang bisa berkomitmen. Untuk bisa menerapkan manajemen virtual ini membutuhkan investasi dalam teknologi serta pelatihan bagi para anggotanya, pada para timnya. Kemudian, manajemen virtual ini juga berarti memelihara hubungan kerja yang kuat, yang erat dengan rekan kerja di banyak lokasi, tanpa perlu mengadakan rapat-rapat atau meeting-meeting sebanyak biasanya. Jadi, dua ini sangat kekinian ya. Sekarang itu digital economy. Bagaimana perkembangan teknologi itu, terutama teknologi informasi dan komunikasi itu telah merubah konfigurasi di dalam kegiatan-kegiatan termasuk ekonomi. Termasuk di sini mengenai bagaimana perusahaan itu bisa melakukan penaksiran terhadap permintaannya. Baiklah sahabat IITS, itu tadi mengenai penaksiran permintaan dengan menggunakan pendekatan riset pemasaran. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ketemu di lain topik. Bye!